Baik, perkenalkan nama saya Arya Dewasana dan ini merupakan capstone project modul 3 saya. Yang di sini saya membuat project tentang Talent Intelligent Copilot atau sistem screening kandidat berbasis KRAG. Saya mulai dari latar belakang saya. BPS mencatat per Mei 2026 ada sekitar 1 juta sekian lah, saya lupa, lulusan dari perguruan tinggi yang menganggur di Indonesia. Dan trennya terus naik dari 7,98% kalau nggak salah di tahun 2022 sampai saat ini menjadi 14% sekian gitu di 2026. Padahal jumlah pengangguran total justru menurun. Di sisi lain, data dari Jobstreet dari SIK Maret 2026 menunjukkan bahwa satu lowongan saja bisa menerima sekitar 500 sampai 600 lamaran. Jadi ada dua pihak yang sama-sama kesulitan dari arah yang berlawanan, di mana tim HR kewalahan memproses tumpukan CV, kandidat gugur diseleksi otomatis sebelum sempat dibaca CV-nya. Nah, sering bukan karena tidak cocok, tapi karena pencocokannya berbasis dengan keyword, bukan berbasis dengan bukti pengalaman. Ini bukan masalah abstrak buat saya. Saya lulusan hubungan internasional dan saya sedang beralih ke AI engineering. Saya ada di sisi kandidat yang profilnya tidak linear. Yang saya bangun adalah versi mini dari sistem screening dengan satu prinsip, yaitu setiap klaim tentang kandidat wajib dibuktikan dengan menyertakan kutipan atau resume yang relevan. Nah, sistemnya ini decision support, bukan decision making, tidak auto reject. Jadi langsung saya tunjukkan saja bagaimana sistemnya bekerja. Oke, mari saya share screen di mana kita langsung ada di demo aplikasinya yang saya deploy di Streamlit. Oke. Ah, Oke, pertama di aplikasinya sudah terdeploy ya di Steamlit sini. Di sidebar kiri bisa dilihat di sini ada 2.481 resume di dan dibagi menjadi 22.866 cang disimpan di Hidran Cloud. Kan? Oke, sekarang kita langsung coba saja melakukan query. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa query karena untuk mempersingkat waktu. Oke, yang pertama kita query yang pertama. Carikan kandidat dengan pengalaman audit keuangan. Perhatikan nanti jawabannya. Nanti setiap klaim punya kode ID dalam kurung siku. Nah, itulah resume ID. Dan beserta juga nomor cangnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kandidat dari resume ID nomor 28969 yang merupakan CPA kandidat dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam akuntansi keuangan dan audit termasuk pengendalian. Di sini ada beberapa resume ID-nya satu kandidat ini. Di sini kita juga bisa melihat kutipan bukti men-track bahwa LLM dari aplikasi kita tidak mengarang dan memiliki sumber yang konkret. Bisa kita lihat di sini ada summary. Nah, ini cocok nih dengan resume ID yang 289699385. Cocok. Dan berarti ini membuktikan bahwa informasi ini tersedia atau relevan di dataset. Oke, kita lanjut. Dan di sini juga ada detail teknis tentang berapa token yang saya keluarkan atau dikeluarkan oleh billing dari OpenAI saya ketika melakukan query tersebut. Nah, di sini ada beberapa penggunaan token, yaitu ada Guardrail, Routing, Rerank, dan Answer. Di sini merupakan juga contoh dari aplikasi RAG ya. Nah, di sini menjawab requirement penggunaan token, tapi bukan semua total. Breakdown per komponen lengkap dengan model dan biayanya. Karena menurut saya dipisah lebih relevan. Karena penjumlahan token secara mentah kurang tepat saya rasa. Karena GPT 4.1 Nano dengan GPT 4.1 Mini memiliki 5.000 token dari masing-masing model sebenarnya memiliki tarif yang berbeda jika diuangkan. Jadi akan lebih relevan jika saya bagi. Kemudian saya hasil akhir biayanya di total di sini menjadi total 4.363 in, outnya segini, dan ini biaya yang dikeluarkan untuk satu query tersebut. Oke, lanjut ke query selanjutnya. Query selanjutnya kita lihat di sini adalah berapa banyak kandidat yang menyebut AWS. Amazon, waduh saya lupa lagi. Ya ini, kita dapat lihat di sini ada sebaran kategorinya. Ini adalah jalur analitik. Nah, di sini keputusan yang menurut saya salah satu yang penting di seluruh project yaitu rencana saya awal memakai text to SQL. Namun saya uji pertanyaan berapa kandidat dengan kemampuan cloud. Kalau dihitung lewat label kategori dataset, jawabannya cuma 29, jawabannya 120, tapi yang benar-benar menyebut AWS dan Azure cuma 29 dan 20, diantaranya bukan berlabel IT. Artinya, SQL berbasis label akan melewatkan 69% kandidat yang relevan dan memasukkan 93% yang tidak relevan. Hal ini menyebabkan dataset hari ini berdasar pada label dataset yang cukup kotor. Ada resume berjudul IT Compliance Editor yang dilabeli apparel dan ada resume tentang loan processing yang dilabelin chef. Jadi analitik saya menghitung dari sisi teks lewat Kibran dan juga lewat Kibran match tag. Dan untuk pertanyaan yang memang bergantung label, sistem menolak menjawab dengan penjelasan. Oke, untuk query selanjutnya. Nah, detail teknis seperti yang sudah kita lihat tadi, jadi saya akan lewatkan saja. Untuk query ketiga maksud saya, bukan keempat ya. Typo. Oke, untuk query keempat, ditunggu dulu untuk beberapa saat. Ini memang cukup lama ya. Nah, ini adalah objek identik tervalidasi, skor, skill match, dan per kriteria gap, dan bukti masing-masing. Kenapa terstruktur? Ya, karena prosesnya tidak bisa diurutkan atau difilter. Namun objek bisa. Oke, kita lihat saja buktinya ya, kita sudah lihat tadi bukti tentang fitur buktinya. Nah, ini. Kita bisa lihat di sini. Dan perhatikan bahwa kriteria yang tidak terpenuhi, buktinya kosong. Model tidak mengarang bukti untuk hal yang tidak ada.
Jadi ya kalau dia ataupun kandidatnya tidak memiliki kualifikasi hal tersebut, ya akan disilang seperti ini. Atau jika kuning, maka dia menunjukkan bahwa dia menuliskan bahwa memiliki minimal 5 tahun eksplisit namun tidak disertakan bukti, resum ataupun penunjang lainnya yang relevan ataupun legit. Dan yang terakhir adalah demo guardrail. Misalnya kita di sini ini guardrail ini sebenarnya ada di sidebar ini. Ada sistem decision yang tidak bisa melakukan berbasis atribut gender, usia, status. Misalnya kita cari saja kandidat yang memiliki umur 20 tahun. Nah, guardrail langsung aktif dan token yang dikeluarkan seperti ini. Karena saya mengaktifkan guardrail untuk beberapa konteks gender, usia, status pernikahan. Karena mungkin juga di datasnya tidak ada. Jadi ya sekalian saja saya uji di guardrail, saya jadikan fitur di guardrail. Oke, kita masuk ke bagian arsitekturnya ya mungkin ya. Langsung saja kita pindah ke bagian arsitektur. Oke. Nah, sistem ini dibangun di atas RAG yaitu atau bisa disebut Retrieval Augmented Generation. Tahap ingestion dijalankan sekali di awal. Saya mulai dari 2481 resume dipotong jadi 22.866 chunk. Setiap chunknya pakai text embedding tree small dari OpenAI dan vektor 1536 dimensi. Vektor itu disimpan di dalam Kidran Cloud. Ya, metadata resume ID kategori tipe section. Tahap retrieval dijalankan setiap query. Pertanyaan pengguna di-embed menggunakan model yang sama, dicari vektor terdekat, di Kidran pakai cosine similarity. Chunk yang paling relevan diambil dan disitulah konteks untuk LLM menyusun jawabannya. Jadi jawaban sistem ini tidak berasal dari pengetahuan bawaan dari model, namun berasal dari 22.466 chunk yang saya indeks. Itu inti RAG yang saya pahami. Dan karena setiap chunk membawa resume ID di pilot, saya biasanya memaksa setiap jawaban menyertakan sitasi. Itu bukan fitur tambahan, tapi itu untuk bisa men-tracking bagaimana LLM ini menjawab. Gitu. Untuk alurnya seperti ini. Jadi awalnya RAG tool ini dibungkus, dipanggil di agent, query masuk ke guide rail, terus ditolak, kita langsung end to end ke token, lanjut ke root, di mana root akan ditangani oleh supervisor agent untuk menentukan agen selanjutnya dan juga extract filternya. Kemudian dilanjutkan oleh retrieval, evaluator analitik dan profile. Hasilnya lewat guide rail, post check dan memverifikasi citasi dan baru sampai ke user di end. Barusan telah saya perlihatkan keempat jalur dari demo plus jalur penolakan dari hasil guide rail-nya sendiri. Kita akan visit ke bagaimana kode ini dibuat dari mulai indeksernya. Nah, di indekser ini saya membuat collection di Kidran dimensi 1536 sesuai dengan model ending distance, metric cosine, dan bagian ini penting. Payload index Kidran menolak filtering pada field yang belum diindeks. Vektor terindeks otomatis, tapi payload tidak. Saya pisah keduanya melalui tipe keyword untuk mencocokan nilai persis, seperti kategori teks untuk pencarian kata di dalam teks. Itu seperti analitik agent tadi. Seperti ini kodenya yang saya tulis. Mungkin saya tidak bisa jelaskan satu-satu karena akan memakan waktu cukup lama. Mungkin kita scroll bagian ke fungsi yang signifikan, yaitu di embed text-nya. Embed text. Tutup kamera. Nah, di sini di function embed text. Dan di embed text ini ada charge di sini hasil embedding di mana disimpan di disk dengan kunci hash. Dengan kunci hash text plus nama model. Efeknya reindex disimpan pertama 17 menit, kedua turun ke 12 detik. Yang dihemat bukan uang, tapi biaya embedding cuma 6 sen dengan waktu literasi yang cukup pendek. Oke, lanjut ke vector store-nya. Kita lihat ke vector store. Nah, di vector store ini RAG tools-nya query di embed, lalu vector search ke Kidran, tapi ada dua hal di atas standar gitu. Pertama, ada payload filter. Ini bikin hybrid kalau pengguna menyebut kategori, filter mempersempit ruang pencarian dulu, baru vektor mengurutkan di dalamnya. Terbukti menaikkan precision dari 3,25 dari 3,5 dari 5 menjadi 5 dan dari 5 menjadi 5. Dari 3,25 menjadi 5 dan yaitu dari 3,25 menjadi 5. Belibet. Kedua, dedup per resume ID tetap ini salah satu kandidat bisa mengisi 3 dari 5 slot hasil karena beberapa chunk dari resume yang sama-sama relevan. Untuk screening itu merugikan. Nah, recruiter butuh keragaman kandidat tentunya. Dan hal ini cukup membantu recruiter menurut saya. Nah, ini seperti ini functionnya. Kemudian di fitur ataupun ya fitur ranker atau salah satu bagian dari RAG. RAG. Nah, ini di prompt ranker ini komponen paling menaikkan hasil kualitas. Masalahnya begini, vector search mengembalikan kandidat yang cukup mirip tapi tidak sama dengan relevan. Contoh dari uji saya, query financial audit 5 hasil rata skornya berdekatan 0,6 sampai 0,63. Tapi ada satu yang berisi daftar sertifikasi, yang lain berisi bukti pengalaman dan juga pengalaman untuk memimpin suatu kelompok audit gitu kan. Embedding tidak bisa membedakan keduanya. Jadi prompt ini secara eksplisit meminta model untuk menilai bukti, bukan cuma keyword. Dan saya sertakan contoh konkretnya di prompt. Oke. Mungkin akan saya tunjukkan salah satu function signifikannya di respon format. On, respons, respons format. Form. Ya di sinilah.
Di respon format ini, satu detail teknis yaitu JSON mode wajib. Tanpa ini model sempat meniru format payload input dan menghasilkan output yang gagal di-parse. Hasilnya, dari 3 query uji, 6 kandidat yang tadinya di luar top 5 naik ke hasil akhir tanpa di-ranker. Mereka tak akan pernah terlihat gitu. Nah, jadi dengan di-ranker ini, beberapa kandidat tadi bisa naik ke atas gitu. Gitu, oke. Kita lanjut ke supervisor. Yaitu ini adalah salah satu dari semua, ini merangkai semuanya menjadi satu. Di sini menyimpan dari contoh yang diberikan di kelas, contoh main.py dari Purwadika yang memakai create react agent. Nah, untuk agent sendiri memilih toolnya sendiri di create agent ya, tapi saya memakai langgraph dan state graph, not dan age didefinisikan secara eksplisit gitu. Ini saya akan tunjukkan salah satu uh, function yang signifikan yaitu di ini. Nah, di sinilah. Alasan ada baris ini, guardrail tak boleh opsional ya. Kalau guardrail jadi tools yang agent putuskan sendiri kapan dipakai, model bisa melewatinya dan justru pada query bermasalah. Di mana model mungkin menilai guardrail tidak relevan. Nah, sebagai node dengan condition age, jalur dipaksa, query ditolak langsung ke n. Itu sebabnya biaya 0 tadi. Dua alasan tambahan, alur sistem ini deterministik, tidak butuh literasi seperti React, dan biayanya terprediksi karena React mengirim ulang seluruh riwayat di setiap literasi. Selanjutnya ke guardrail. Udah, query filter. Yang terakhir yaitu di query filter di sini. Nah, terakhir gue trial 2 lapis. Lapis pertama regex pola eksplisit ya di sini regexnya. Nah, ini. Lapis pertama regex pola eksplisit seperti gender, usia, status pernikahan, nol biaya dan query tertangkap di sini tidak pernah menyentuh LLM. Lapis kedua LLM untuk yang halus contoh nyata fresh graduate dengan digital native mindset. Regex tidak akan menangkap, tapi itu pola usia. LLM menangkap dan memberi saran perumusan ulang. Dasarnya, EUAI Act mengklasifikasikan employment screening sebagai high risk dan NYC Local Law 144 mewajibkan bias audit tahunan. Saya tidak mengklaim compliance, hanya menunjukkan kesadaran resikonya. Dan bagian terakhir yaitu ada temuan dan keterbatasan. Di sini ada temuan dan keterbatasan di mana keterbatasannya struktur teks hilang, kolom resume, string, dan HTML berantakan, relasi antar elemen hilang. Dan saya sangat kesulitan dalam mengolah, mungkin ini karena kekurangan saya, karena saya kesulitan dalam mengolah dataset yang menurut saya cukup berantakan dan tidak rapi. Jadi cukup berantakan, untuk chunkingnya juga cukup susah, tidak bisa memakai ner, saya sudah coba. Ada satu temuan yang mengubah desain saya yaitu docstring file ini awalnya mengukur convert section header pakai string contain, hasilnya 97% untuk experience. Bagus, aware section cantum layak, tapi itu salah. String contain experience menghitung kata di mana termasuk di kalimat 5 years experience. Setelah saya ukur ulang, pola itu turun jadi 69% dan temuan kedua lebih mengejutkan. Yaitu resume ini merupakan hasil flattening dari HTML. Satu dokumen 5442 karakter hanya punya 2 new line. Strukturnya baris hilang total, artinya teks eksplisit dan cara paling umum memotong dokumen akan menghasilkan 0 header terdeteksi. Kegagalan senyap tidak error, hanya hasil yang buruk. Jadi Chunker mendeteksi header lewat pola spasi berulang dengan fallback ke splitter generic, hasilnya 96,6% dokumen lewat jalur section. Oke, kemudian ke redaktor. Saya belum ke file redaktor lagi. Redaktor di sini. Ini contoh komponen yang saya matikan setelah diuji. Saya coba render dengan spacey untuk meredaksi nama kandidat. 3 literasi semuanya gagal, Outlook dan Visio terdeteksi sebagai nama orang. Udah kacau pokoknya. Applikan screening juga bahkan kata benefit terpotong jadi bracket name fit bene itu dianggap sebagai nama orang, dan juga name fit itu benefit. Penyebabnya spacey dilatih teks terstruktur kalimat data ini terpenuhi frasa title case tanpa tanda baca. Saya matikan dan saya dokumentasikan kenapa, karena ya komponen yang merusak informasi teknis demi menangkap segelintir nama itu trade off yang cukup buruk. Ya, untuk bagian penutup, mungkin sebelum menutup saya sebutkan keterbatasan sistem ini, karena menurut saya di bagian itu terdapat dari pekerjaan pertama structure teks yang hilang. Kolom yang disediakan dataset adalah HTML yang rata. Jadi relasi antar nama, perusahaan, period, dan jabatan hilang. Kolom HTML aslinya ada bisa diparsing ulang, namun itu pengembangan lanjutan yang paling berdampak. Tapi tidak sempat karena waktu yang ada dan kemampuan kapabilitas saya yang mungkin masih dalam pengembangan. Nama dan alamat di badan teks juga lolos karena error yang saya tolak tadi. Ketiga, evaluation harness belum dijalankan gitu. Sudah saya rancang golden set recall namun belum tereksekusi secara mulus ataupun belum tereksekusi untuk saat ini gitu. Kalau ada satu hal yang saya ingin sampaikan di proyek ini, hampir semua keputusan teknis di sini berubah setelah saya mengukur coverage header dari 97 menjadi 69, text to SQL dibatalkan dan dimatikan gitu. Re-ranking pakai opsi yang bukan paling akurat, tidak satu pun dari itu ada di rencana awal saya. Semuanya muncul karena saya menguji asumsi saya sendiri dengan berbagai eksperimen yang setelah saya lakukan gitu. Ada di ini di berbagai notebooknya. Yang notebook 3 belum ya, notebook 1, notebook 2 ada di bagian semua ujinya ada di bagian decision.md. Ada beberapa keputusan yang saya ambil dan saya tulis di sini. Itu terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat excited dalam membangun proyek ini dan saya sangat interest, terchallenging, dan saya harap saya dapat mengembangkan proyek ini lebih jauh sebagai salah satu dari portofolio saya yang dapat saya banggakan. Terima kasih.